Oke, adik-adik sekalian, kita masuk pembahasan buku ajar BTA Group tentang transformasi geometri. Ini materi yang enggak terlalu sulit insya Allah ya. Transformasi itu secara bahasa artinya perubahan ya. Jadi transformasi itu sebenarnya bukan khas pelajaran matematika. Ada transformasi sosial, transformasi budaya, transformasi teknologi, ya. Nah, transformasi geometri berarti yang ditransformasiin unsur-unsur geometri. Dalam hal ini dua, yaitu titik sama kurva. Jadi apa yang ditransformasi? Titik sama kurva. Nah, sebuah titik, ya, kalau titik itu penduduk, nomor KTP-nya berupa koordinat ya. Kalau titik itu kendaraan, nomor mesin atau nomor rangkanya itu koordinat. Jadi koordinat itu identitas sebuah titik ya, jati diri sebuah titik. Nah, transformasi titik itu merubah X, Y menjadi berapa, berapa. Ya berapa Kak? Ya tergantung. Transformasi nanti macam-macam. Ada dilatasi, ada rotasi, ada refleksi, ada translasi, ada transformasi linier ya. Nah, cari berapa berapanya ini, tiap transformasi ada polanya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kurva itu penduduk, nomor KTP-nya berupa apa? Nomor KTP-nya berupa persamaan. Persamaan itu mengandung variabel X sama variabel Y. Oke? Nah, jadi persamaan sebuah kurva nanti ada variabel X, variabel Y. Nanti kalau ditransformasi, semua huruf X pada persamaan awal diubah menjadi apa? Semua variabel Y pada persamaan awal diubah menjadi apa? Jadi apa sama apa? Kalau ini berapa sama berapa? Oke? Terus gimana caranya, Kak? Ya caranya macam-macam. Kalau dilatasi, cara mencari apanya, apa pengganti X, apa pengganti Y, itu begini caranya. Kalau refleksi, begini caranya. Kalau dilatasi, begini caranya. Tiap transformasi, cara mencari bentuk pengganti X dan bentuk pengganti Y-nya, ada masing-masing, ada polanya. Ya. Berarti kita pelajari aja sekarang. Berarti nanti kerangka besar dari bab ini adalah transformasinya apa? Transformasinya itu adalah ini yang paling sederhana apa misalnya pergeseran atau translasi. Kalau translasi titik itu gimana cara ngubah X-nya, gimana cara ngubah Y-nya. Kalau kurva gimana cara merubah variabel X, gimana cara merubah variabel Y. Kalau rotasi gimana caranya. Kalau dilatasi gimana caranya? Berarti bab ini nih kita akan mempelajari pola-pola perubahan titik dan pola-pola perubahan kurva pada macam-macam transformasi. Bisain aja tiap macam-macam ini, maka selamat sudah bab ini ya. Ditambah dengan hitungannya yang teliti tentu. Oke? Oke, gimana kalau kita mulai? Mulai ya. Transformasi yang paling sederhana adalah digeser. Digeser atau translasi. Setiap ada transformasi translasi atau pergeseran, kalau titik nanti ada X, Y menjadi berapa, berapa. Kalau kurva, persamaannya ada huruf X dan huruf Y. Tiap huruf X diubah menjadi apa, tiap huruf Y diubah menjadi apa. Nah, kalau ada translasi, soal akan memberikan sepasang bilangan. Biasa pakai matriks ke bawah. Ada A, ada B. Nah, A ini pergeseran horizontal, B ini pergeseran vertikal, ya. Kalau A-nya positif, maksudnya geser kanan, A-nya negatif, geser kiri. Kalau B-nya positif, geser atas, B-nya negatif, geser bawah. Jadi kalau soal bilang
geser 3 ke kiri, 2 ke atas. Itu maksudnya min 3, 2. Jadi A-nya min 3, B-nya 2. Oke? Oke. Jadi setiap translasi soal akan memberikan sepasang AB. Ya. Biasanya nulisnya ke bawah, namun kadang-kadang ada juga yang nulisnya ke samping. Tapi yang paling sering ke bawah ya. Nah, kalau titik, X-nya menjadi X tambah A, Y tambah B. Ya. Kalau kurva, setiap huruf X pada persamaan awal diubah menjadi X kurang A, setiap huruf Y pada kurva awal diubah menjadi Y kurang B. Oke? Misal nih, translasi 2 bin 7 mengubah 1 titik 3,2 menjadi apa? 2 garis itu salah satu kurva ya. 3x tambah 2y sama dengan 7 menjadi apa? Gampang. Jawab. Nah, ini jawabnya nih. 3,2 menjadi 3 tambah 2, min 7, 3 tambah 3. 3 tambah 2, 2 tambah min 7. Oke? Nah, 3 ditambahin 2, 2 ditambahin min 7. Berarti 5, min 5. Bisa? Jadi tinggal X-nya ditambahin A, Y-nya ditambahin B. 3-nya ditambahin 2, 2-nya ditambahin min 7. Bisa? Bisa. Terus kalau yang kurva ini, 3X tambah 2Y sama 7 menjadi apa? Jawab. 3 kurung ditambah 2 kurung sama dengan 7. Kurung ini kan bekasnya huruf X. Diganti dengan X kurang 2. X kurang A. Diganti dengan X kurang 2. Kurung ini kan bekasnya huruf Y. Diganti dengan Y plus 7. Gitu. Terus dirapihin deh. Ya, rapihin bisa ya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita langsung ke contoh soal BTA. Ya. Nih. Nah, ini nih yang tadi kakak bilang. Biasanya nulisnya A1 ke bawah ya. Titik 2,3 ditranslasi A1, jadi A ke kanan, 1 ke atas ya. Menjadi 5, B. Kata kalimat pertama ya. Kata kalimat kedua, titik A, B. Nih, titik A, B. Ditranslasi BA, B ke kanan, A ke atas. Menjadi C, D. Ya udah, berarti 2 ini kalau ditambah A mesti jadi 5. Oke, 2 kalau ditambah A mesti jadi 5. Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya 3. Oke? 3 kalau ditambahin 1 harus jadi B. Berarti B-nya 4. Berarti titik A, B itu maksudnya titik 3,4. Yang translasi kedua itu translasi 4 ke kanan, iya benar, 3 ke atas. Berarti titik C, D itu translasi 34 terhadap 43. Berarti X-nya nambah 4, berarti C-nya 7. 4-nya tambah 3. Berarti D-nya 7 juga. Jadi C7, D7. C tambah D, 14. Mudah? Mudah, ya. Coba yuk, nomor 2. Suatu translasi menggeser parabola ini menjadi ini. Translasi yang sama akan menggeser garis ini menjadi apa? Berarti pola perubahan X dan Y-nya untuk kedua transformasi ini sama. Ya. Translasi yang pertama, merubah Y sama dengan X kuadrat menjadi apa itu kata soal? Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4 bukan? Bukan, salah tulis ya. Tambah 7 harusnya ya. Ya udah kakak tulis tambah 3. Boleh? Boleh. Kan tambah 4 tambah 3 sama tambah 7. Wih, kakak sengaja. Iya, benar sengaja. Karena kakak ingin supaya huruf X di ruas kanan jadi satu buah aja. Satu kali penulisan.
Kalau kayak gini kan huruf X-nya 2 kali penulisan. Nah, supaya X-nya 1 kali penulisan, kakak bikin ini jadi kuadrat sempurna. Tahu kuadrat sempurna? Ya, cari di video kakak yang lain, pengertian tentang kuadrat sempurna. Ya. Jadi ini 3-nya pindah ke kiri. Y kurang 3 sama dengan, nah ini. Kalau ini kuadrat sempurna, jadi X tambah 2 kurung kuadrat. Berarti Y sama dengan X kuadrat, berubah menjadi Y min 3 sama dengan X plus 2 kuadrat. Terlihat nggak polanya? Si huruf Y menjadi Y kurang 3. Berarti vertikalnya itu 3. Oke? Si huruf X berubah menjadi X tambah 2. Berarti horizontalnya itu min 2. Oke? Kan tadi tuh, transformasi kurva, nih yang ini. Digedein dulu. Transformasi kurva itu merubah huruf X pada persamaan awal menjadi X kurang A, merubah huruf Y pada persamaan awal menjadi Y kurang B. Oke? Berarti ini X-nya menjadi X tambah 2, Y-nya jadi Y kurang 3. Nah, pertanyaannya, ini menjadi apa? Ya gampang, ini berarti bekasnya X ditambah 2, ini maksudnya, sama dengan kurung besar, bekasnya Y dikurang 3, kurung besar tutup kuadrat. Oke? Nah, yang ini nih, ini bekasnya X nih. Bekasnya X kita ganti dengan X tambah 2. Oke? Yang ini nih, bekasnya Y itu. Bekasnya Y ini kita ganti dengan Y kurang 3. Karena transformasi yang sama katanya ya. Nah, transformasi yang sama. Berarti ini X tambah 2, tambah 2 lagi. Berarti ini X tambah 4. Oke? Sama dengan Y kurang 3 lagi. Y kurang 6 kurung kuadrat. Berarti X tambah 4 sama dengan Y kurang 6 kuadrat. Berarti jawabannya yang A. Mudah dari sekalian? Mudah ya. Jadi translasi gitu aja, gampang ya. Yuk, nomor berikutnya. Oh, teori berikutnya tentang rotasi ya. Kalau rotasi atau perputaran ya, soal akan ngasih 3 info. 3 info, 1 wajib, yang 2-nya lagi opsional, dikasih boleh, nggak boleh ya. Info yang wajib adalah sudut putar. Kalau nggak dikasih, ya soalnya kurang lengkap ya. Yang kedua adalah arah putar. Kalau nggak dikasih, nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih ya. Arah putarnya cuma 2 ya. Searah jarum jam sama berlawanan jarum jam. Berlawanan jam sama searah jarum jam. Terus kalau soal nggak ngasih, kalau nggak ngasih maksudnya berlawanan jarum jam. Oke? Jadi kalau berlawanan jarum jam itu adalah arah yang standar ya. Perputaran revolusi planet terhadap matahari, atom elektron mengelilingi inti ya. Jadi arah putar berlawanan jarum jam, misalnya penamaan kuadran nih, kuadran 1 kan di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini tuh, berlawanan jarum jam. Ya. Arah yang natural itu berlawanan jarum jam. Jadi berlawanan jarum jam soal nggak perlu ngasih tahu boleh, nggak boleh. Tapi kalau searah jarum jam soal harus memberitahu. Oke? Yang satunya lagi pusat putar. Pusat putar itu kalau kita muternya tuh kayak jangka, bagian jarum yang tajamnya itu loh ya. Jadi misalnya awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, ini namanya sudut pusat. Ini namanya titik pusatnya. Jadi kayak gitu. Nah, sudut putarnya ini. Nah, kalau ini namanya berlawanan jarum jam. Karena dari sini ke sana. Nah, ini namanya pusat putaran. Pusat putaran kalau soal nggak ngasih tahu boleh. Kalau nggak dikasih tahu ya, defaultnya atau standarnya adalah 0,0. Oke, jadi nggak dikasih tahu nggak apa-apa. Paham ya? Jadi sebuah rotasi soal akan memberi 3 info, 1 wajib, 2
boleh nggak dikasih tahu. Jadi ingat, secara umum transformasi ada dua macam, titik sama kurva ya. Nah, kalau titik, misalnya titik X, Y dirotasi alfa derajat. Nggak usah disebutin arahnya, berarti kan berlawanan jarum jam ya. Menjadi titik, katakan P, Q. Bagaimana hubungan antara X, Y, alfa, P sama Q? Gampang, begini. P dan Q adalah, di mana P sama Q angka ya, bilangan. Bukan variabel ya, karena ini titik ya. Jadi angka yang akan jadi absis dan ordinat titik hasil transformasi atau peta ya. Ini matriks 2 kali 2 cos min sin cos. Oke? Andai ya X, andai sudutnya istimewa, tentu sudah hafal semua ya. Udah gitu doang. Gampang. Contoh nih. Titik 2,3 dirotasi 90 derajat menjadi apa? Dah, misalnya gitu doang soalnya. Ih, gampang. Nih, kakak jawab ya. 2,3 menjadi apa ya? Oh, cos 90 berapa? Cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1. Jadi min 1 ada template minnya. Ini 1, ini 0. Terus ini dikali XY. XY ini nih koordinat titik awalnya. 2,3. Pas kita kali, ternyata hasilnya 0 min 3, ini 2. Harus bisa perkalian Marx ya. Udah, jawabannya min 3,2. Jadi, soal ini jawabannya min 3,2. Gampang? Nanti nih, angka-angka ini bisa ganti lagi kalau rotasinya nggak 90 derajat. Oke? Kalau rotasinya nggak 90 derajat, harus hafal sin cos sudut yang lain. Bisa semua? Bisa. Ini nggak hapus lagi ya, contohnya kegampangan. Terus, gimana kalau pusatnya dikasih tahu? Kalau pusatnya dikasih tahu, misalnya pusatnya M, N dengan pusat M, N. Nah, ini gampang, ini dikurang M dikurang N dulu, tapi nanti setelah selesai ditambahin lagi dengan MN. Gitu ya. Nih contoh lagi nih. Titik 2,3 atau nggak usah, contohnya di sini aja. Yang ini buku BA. Nah, ini ya. Titik 7,1 karena rotasi 90 derajat terhadap pusat 3,2. Berarti adalah apa nih? Misalnya adalah PQ. Seperti tadi loh, PQ itu. Ya. Berarti PQ-nya adalah, ini arahnya nggak disebutin ya. Nah, kalau arahnya nggak disebutin, berarti seperti yang udah kakak tulis. Cos min sin cos. Sebenarnya itu maksudnya berlawanan jarum jam. Kalau salah jarum jam, sabar. Nanti sebelum masuk ke transformasi yang berikutnya, kakak akan kasih tahu yang searah jarum jam. Cuman ada perbedaan dikit doang. Oke? Nah, nanti pas sebelum masuk ke transformasi selanjutnya. Jadi di akhir rotasi. Ini rotasi sejauh 90 derajat. Berarti yang tadi tuh cos min sin cos. Terus titik awalnya 71. Andai pusatnya nggak disebutin, andai ini pusatnya nggak disebutin, ya udah langsung dikali aja nih. 0 min 1, berarti min 1 depannya. Terus jadi jawabannya min 1,7. Kalau pusatnya nggak disebutin. Tapi kalau pusatnya disebutin, lihat nih ya. Kalau pusatnya nggak disebutin alias 0,0, tinta merahnya nggak usah ada. Cuman tinta hitam doang. Tapi kalau pusatnya disebutin, pakai tinta merahnya. Oke, ini pusatnya katanya di... Oh, ini dihapus dulu.
3,2. Berarti kurang 3 kurang 2 tambah 32 lagi. Oke? Kaliin deh matriksnya nih. Ini kan maksudnya 4, ini kan min 1 ya. Berarti 0 sama 1, 1. 4 sama 0, 4. Tapi ditambahin lagi dengan 32. Jadinya 4,6 atau jawaban yang E. Mudah? Mudah. Oke? Nah, sekarang gimana kalau kurva? Nah, kalau kurva itu bukan koordinat. Kurva itu bukan koordinat, tapi persamaan. Ya. Ingat tadi ya, kalau titik koordinat jati dirinya. Ya. Kalau kurva persamaan. Kalau koordinat, absis, ordinat. Absisnya bilangan angka, ordinatnya bilangan angka. Ya. Sedangkan kalau kurva, jati dirinya berupa persamaan. Persamaan itu mengandung variabel X dan variabel Y yang berupa huruf. Jadi ada huruf X, ada huruf Y sebagai variabel. Nanti hasil transformasinya juga sebuah persamaan baru. Ya, persamaan barunya didapat dari merubah semua huruf X pada persamaan awal, misalnya menjadi U. Merubah semua huruf Y pada persamaan awal, misalnya menjadi V. Nah, U sama V-nya itu polanya tiap transformasi ada keunikan. Tinggal pelajari aja. Gitu. Nah, di sini bedanya titik sama kurva, kalau kurva, minnya di sebelah sini. Oke? Nah, jadi, ini bacanya, kurva, yang persamaannya ada variabel X, variabel Y, di rotasi alfa derajat tanpa disebut arah dengan pusat M, N menjadi kurva yang FUV, maksudnya semua huruf X ubah jadi U, semua huruf Y ubah menjadi V. Ya. Maka U sama V itu dicari dengan cara UV sama dengan cos sin min sin cos. Ini variabel ya. X dan Y tinta hitam ini sama tinta ini beda. X dan Y ini angka. Karena koordinat, sedangkan X dan Y ini huruf atau variabel. Oke? M dan N yang merah emang angka. Ya. Jadi, X kurang M, Y kurang N, dan jadi sama kecuali apa? Minnya pindah ke kiri bawah. Oke? Oh ya, tadi kakak bilang ya, ini semua yang ada di papan, yang ada di layar, kalau arah nggak disebutin atau berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam gimana? Nah ini, gampang tapi rentan tertukar ya. Kalau searah jarum jam, kalau titik justru minusnya di bawah. Ini. Jadi minusnya pindah nih, dari sini ke sini. Jadi kalau titik yang searah jarum jam, matriks ini mirip dengan kurva, minnya di kiri bawah. Demikian pula kurva, yang standar yang berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam, minnya bukan di sini, tapi di sini. Di kanan atas. Oke? Kan rentan tertukar. Nah, kalau rentan tertukar, aku punya usul. Kita belajarnya yang standar aja, yang berlawanan jarum jam. Karena berlawanan jarum jam standar ya. Kalau arah nggak disebutin pun berlawanan jarum jam. Ya udah. Namun kalau soalnya jadi searah jarum jam, kehati-hatiannya kita tingkatkan. Kemudian kita ingat yang berlawanan jarum jam ini begini yang standar. Kalau searah jarum jam berarti ditukar. Minnya bukan di sini tapi di sini. Dipindah ini untuk titik. Untuk kurva dipindahin tadi di sini jadi di sini. Oke? Ya kita coba misalnya nomor berikutnya. Ini rotasi 45 derajat. Ya. Nah, ini searah jarum jam. Ya. Dan berpusat, nah untungnya berpusat di 00. Kalau berpusat di 00,
Berarti merah-merahnya nggak kepake, item-itemnya doang. Karena kurang 0 tambah 0 tambah 0. Oke? Nah, ini berarti X tambah Y sama dengan 0 akan dipetakan menjadi apa tambah apa sama dengan 0. Oke? Apa yang ada di kiri ini pengganti X. Kakak beri nama U. Sedangkan apa yang di kanan ini pengganti Y. Kakak kasih nama V. Oke? Di mana si U dan si V adalah, nah, kebetulan 45 derajat baik sin maupun cosnya sama-sama setengah akar 2, bukan? Kebetulan ya. Jadi, karena sama-sama setengah akar 2, kakak punya usul. Gimana kalau setengah akar 2-nya dikinin aja? Oke? Berarti ini setengah akar 2 semua kan, sin maupun cos. Cuma kalau searah jarum jam dan kurva, minusnya di atas kanan. Oke? Jadi minusnya di sini. Dia sendirian, min setengah akar 2, yang lain setengah akar 2. Ini X, Y aja. Nggak ada merah-merahnya kayak gini karena pusatnya 0. Nah, berarti U-nya siapa tuh? U-nya ini, kalau kita lihat nih, U-nya adalah setengah akar 2, lihat, X kurang Y. Bisa? Sedangkan V-nya adalah setengah akar 2. Ini 1, berarti X tambah Y. Gitu. Berarti ini jawabannya nih. U tambah V sama dengan 0. Nah, U-nya apa tuh? Setengah akar 2, X kurang Y. Ditambah V-nya setengah akar 2, X tambah Y. Sama dengan 0. Oke? Rapihin. Kalau semua kakak bagi dengan setengah akar 2, ya. Ini tinggal X kurang Y doang, bukan? Kakak bagi dengan setengah akar 2. Oke? Yang ini tinggal X tambah Y doang nggak? Karena depannya tambah, kurungnya boleh kakak hapus. Kalau depannya kurang, kalau kurungnya dihapus, hati-hati. Kalau depannya tambah, kurungnya dihapus, hapus aja, nggak ngaruh apa-apa. Oke? Sama dengan 0 dibagi setengah akar 2 tetap 0. Berarti ini Y-nya habis. Oke? Tinggal X doang. Jadi 2X sama dengan 0, itu berarti X sama dengan 0. Berarti persamaan kurva akhirnya X sama dengan 0 atau jawaban yang D. Mudah? Mudah ya. Oke, kita lanjut ke transformasi berikutnya ya. Dilatasi. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut. Gimana kalau dilatasi? Yang ketiga kita dilatasi. Bahas teorinya dulu. Tapi kakak mau copy paste dulu nih, yang rotasi. Ini masih ingat ya, rotasi yang tadi? Ini kakak copy paste sebentar, pola perubahan titik dan pola perubahan kurva untuk rotasi. Kan rotasi udah kak, mau bahas dilatasi. Iya, bener. Tapi kakak mau izin copy paste, Ctrl C. Terus kakak pengen paste ke sini untuk dilatasi. Kalau dilatasi, info yang harus diberikan ada 2. Satu wajib diberikan, kalau enggak soalnya kurang. Satu lagi opsional, enggak harus. Tadi kalau rotasi 3 kan ya. Soal akan ngasih dua. Yang wajib itu adalah faktor skala. Faktor skala itu perbesarannya ya. Biasanya pakai lambang huruf K. Oke, harus nih, kalau nggak ada ya soalnya kurang ya. Yang satu lagi pusat, sama kayak rotasi. Kalau nggak dikasih, standarnya adalah 0,0. Jadi kalau tidak dikasih maksudnya 0,0. Terus dilatasi titik ini, oh ini bukan rotasi, oh ini copy pastean kan. Ini kakak ganti dilatasi. Ini juga kakak ganti dilatasi.
Jadi titik X, Y didilatasi. Awalan di, berarti disambung ya, bukan kata depan. Didilatasi dengan faktor skala K. Nggak muat ya, jadi dengan faktor skala K. Pusat M, N boleh disebutkan, boleh tidak. Kalau tidak disebutkan berarti M dan N 0. Oke? Ini juga kurva yang mengandung variabel X dan variabel Y didilatasi dengan faktor skala K. Pusat M, N boleh disebutkan, boleh tidak. Mirip dengan rotasi. Mirip, nggak sama persis. Cuman matriks ininya kita ganti. Kita ganti. Tadi kan cos min sin, sin cos, dimasukin sudutnya alfa. Kalau ini jadinya lebih mudah, yaitu K00K. Enak banget ya? K00K. Sedangkan untuk kurva, perubahan variabel X dan variabel Y mengikuti pola ini nih. 1/K, 0, 0, 1/K. Oke? Seperti biasa, dan ini berlaku untuk semua transformasi, kalau pola titik X dan Y-nya itu bilangan, berbentuk angka, ya, karena dia koordinat. Sedangkan kalau kurva X dan Y-nya ini variabel, makanya berbentuk huruf, ya. Sedangkan K, M, dan N ya angka, ya. Bisa? Cuman gitu doang ya? Gampang, ya. Nggak ada yang diubah, iya, ini doang. Nanti kalau pusatnya 00, MN-nya 00. Mudah pakai banget, ya. Jadi habis belajar dilatasi langsung rotasi, atau habis belajar rotasi langsung dilatasi, template-nya hampir sama, ya. Cuman di matriks 2x2-nya aja nih yang beda. Oke, titik 5,-2 didilatasi dengan faktor skala K pusat ini. Berarti menjadi 9,0. Berarti 9,0 itu yang kakak biasa pakai huruf P kita di hasil transformasinya. Ya, petanya 9,0 ya. Ini K00K belum tahu. K00K belum tahu. Faktor skala belum tahu ya. Tapi tetap disebutin ya. Tetap disebutin dengan huruf K. Dia memetakan 5-2 menjadi 9,0. Tapi pusatnya bukan 00. Pusatnya ada tuh. Kakak konsisten untuk pusat baik rotasi maupun dilatasi pakai tinta merah. Ya, biar konsisten. Ini pusatnya di 1,-4. Berarti kurang 1 kurang min 4. Nah, nanti ditambah lagi dengan 1-4. Oke? Berarti huruf K-nya bisa kita cari nih, faktor skalanya. 90 adalah, atau 90 nih, 1/4-nya bisa pindah ke kiri dulu. 9 kurang 1, 0 tambah 4. Boleh kan? Ini kan tambah, pindah ke kiri dulu. Ini sama dengan K00K dikali 5 kurang 1, 4. Ini berapa nih? Min 2, min 4 ya. Ini dikurang min 4. Tinta merahnya kurang tegas. Min 2, min 4. Min 2, min 4 itu 2 ya. Berarti ini 4K, 2K. Setuju? K00K dikali dengan itu semua ya. Jadi ini kan 8. Ini 4. Berarti huruf K-nya 2 dong. Hore, K-nya udah tahu. Nah, transformasi yang sama, transformasi 2002, akan memetakan titik 5, min 5,2 menjadi berapa, berapa kata soal. Oke? Menjadi berapa, berapa. Karena transformasi yang sama, ya berarti pusatnya juga nggak 00. Pusatnya sama kayak yang atas ya. Pusatnya min 1, 1,-4. Pusatnya 1,-4. Berarti ini dikurang 1, dikurang min 4, lalu ditambah 1, ditambah min 4.
Dapatlah ini min 6 dikali 2, jadinya min 12. Oke. Min 12. Tambah 0. Yang ini 0. Ini 2 min 4 kan 6. Ini jadi 12. Oke. Ditambah 1 dikurang 4 dari sini nih. Jadi min 11,8. Atau jawaban yang C. Mudah? Mudah. Ayo coba nomor 6. Oh, dilatasi sampai nomor 7. Oleh dilatasi. Nah, ini kurva. Berarti variabel X berubah menjadi sesuatu, variabel Y berubah menjadi sesuatu. Oke? Nah, hasil perubahan X, misalnya kakak beri nama U biar konsisten, huruf Y perubahannya kakak beri nama V. Siapakah UV? UV adalah dari X dan Y, huruf X dan huruf Y, yang diubah dengan pola tertentu. Di sini katanya faktor skala 2. Nah, karena kurva 1/2, 0, 0, 1/2. Oke? Kan kalau kurva 1/K, 0, 0, 1/K. Ya. Kalau titik baru K0, 0K. Oke? Lalu dikali variabel X, variabel Y, nggak jadi angka ya, dia huruf ya. Nah, dikurang, lalu ditambah lagi. Seperti biasa, pusat kakak konsisten pakai tinta merah. Pusatnya min 2, min 2. Berarti ini tambah 2, lalu min 2, min 2. Oke? Berarti si huruf U yang sebagai pengganti X itu, ya, adalah setengah, ya, setengah kurung X tambah 2 kurang 2. Boleh kakak tulis setengah X kurang 1 bukan? Tambah 1 kurang 2. Oke? Sedangkan V-nya setengah kurung Y tambah 2 kurang 2 juga. Setengah Y kurang 1. U dan V-nya seperti itu. Ini ganti ini. Berarti jawaban dari soal ini adalah U dikuadratin. Ayo kuadratin. Langsung kuadratin. 1/4 X kuadrat min X plus 1 bukan. Nih, U dikuadratin. Harus bisa aljabar SMP ya. Ini U-nya nih. V-nya dikuadratin. 1/4 Y kuadrat dikurang Y ditambah 1. Template-nya ini 0. Ini 0. Oke? Wah, nggak ada di PG. Ini sih pelajaran aljabar SMP. Sebuah persamaan boleh kiri kanan dikali yang sama. Kalau kiri kanan kakak kali 4, ini jadi X kuadrat. Oke? Ini jadi Y kuadrat. Kalau urutannya kakak ubah. Min X jadi min 4X. Min Y jadi min 4Y. 1 tambah 1, 2. Kan kiri kanan dikali 4. Oke? Ini dikali 4 jadi 8. Jangan lupa, 0-nya juga dikali 4. Wah, 0 dikali 4 tetap 0. Tapi 0-nya gedean ya kan dikali 4. Ya. Oke? Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa semua? Mudah dilatasi ya? Mudah. Oke, masih ada dilatasi lagi nggak? Oh masih. Nah, setelah dilatasi nanti baru refleksi ya. Nah, polanya tetap K00 K ya, kalau titik. Kalau kurva 1/K0, 0 1/K. Oke? Tapi emang dari soalnya faktor skala pecahan. Berarti 2,4 tadi itu yang merupakan peta, ya, yang biasa pakai kakak huruf PQ, adalah setengah 00 setengah. Ini K00 K ya, bukan. Tetap ya. Dikali koordinat awalnya adalah 4,5. Dikurang pusatnya, ditambah pusatnya lagi. Pusatnya pakai huruf AB, biasanya kakak pakai huruf MN ya kalau di teori. Ini berarti kurang A kurang B, ini AB. Dah,
tinggal berhitung matriks doang. Oke? Berarti ini bisa AB-nya pindah ke kiri dulu deh. 2A, 2 kurang A, 4 kurang B. Nah, ini tambah ini, ya. Jadi kiri kanan dikurang matriks AB ke bawah, ya. Nah, ini kalau dikaliin kan, jadi apa ini? 2 dikurang setengah A, kemudian boleh 2 dikurang setengah A, boleh setengahnya kali ke kiri, ya. Nah, kalau mau gampang, setengahnya kali pindah ke kiri jadi 2 gitu ya. Ini bisa 4 kurang A, 5 kurang B. Ini sebenarnya ada per 2 ya. Ini 4 kurang A per 2, 5 kurang B per 2 ya. Tapi 2-nya kakak pindah ke kiri. Sehingga jadinya ada 2 persamaan. Yang atas 4 dikurang 2A sama dengan 4 kurang A. Oh, berarti A-nya 0 dong kan? Berarti A-nya 0. Sedangkan kalau yang bawah 8 dikurang 2B sama dengan 5 kurang B. Berarti 5 kurang B ini ya. Berarti 3 sama dengan min 2B ke kanan jadi B. Berarti B-nya 3. Oke? B-nya 3, A-nya 0 disuruh tambah. B tambah A adalah 3. Jadi jawabannya D. Oke? Mudah adik sekalian? Mudah. Oke, sekarang kita ke refleksi atau pencerminan. Ya. Refleksi itu pola untuk titik sama pola untuk kurva sama. Ya. Refleksi, jadi kalau kita tahu pencerminan sumbu X untuk titik begini, pencerminan sumbu X untuk kurva begini juga. Nah, pencerminan terhadap Y sama dengan 7 kalau titik begini, untuk kurva begini juga. Cuman tetap ada bedanya. Kalau titik angka jadi angka, bilangan jadi bilangan, kalau kurva huruf jadi huruf, variabel jadi variabel. Tapi polanya yang sama, oke? Dan kalau refleksi atau pencerminan, soal akan ngasih kata terhadap. Terhadap apa? Nah, kita agak ngapalin pola nih ya. Jadi, pencerminan terhadap sumbu X, misalnya. Ya. Tadinya XY berubah menjadi, kalau kita nggak hafal, bisa bayangin sumbu X kayak gini. Saya tadi ini 2,3. Kan ke bawahnya kan? Berarti 2, min 3. Berarti X, min Y. Oke? Nah, jadi, ordinatnya jadi min. Absisnya tetap kalau penilaian sumbu X. Itu kalau titik. Kalau kurva, tinggal, ya kalau kurva, huruf X jangan diubah pada kurva asli, huruf Y diubah menjadi min Y. Oke? Kalau kurva, huruf Y diubah menjadi min Y, huruf X jangan diubah. Kalau titik, angka absis tetap, angka ordinat diminin. Gitu. Oke? Itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, mirip. Kalau titik X, Y menjadi min X, Y. Karena kalau 2,3 ke sininya nih, min 2,3. Gitu. Oke? Kalau kurva, huruf X-nya diminin, pada kurva asli ada huruf X nih. Diganti dengan min X. Pada kurva asli ada huruf Y. Nggak usah diapa-apain, tetap Y aja. Ya. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Tukar tempat. Untuk titik, absis ordinat tukar tempat. Untuk kurva, variabel X, variabel Y, tukar nama. Ya. Y sama dengan min X. Mirip. Tadinya X, Y menjadi min Y, X. Dan tabelnya bisa dilengkapi, lihat di buku BTA atau di Instagram kakak juga ada. Ya. Kakak post tabel lengkapnya. Juga yang tetap perlu juga kalau pencerminan terhadap garis vertikal A. Pencerminan terhadap garis vertikal A, titik yang tadinya X, Y, Y-nya nggak usah diubah, tetap aja Y.
Tapi X-nya berubah menjadi 2A kurang X. Kalau di kelas, bukan di video nih kakak buktiin ya. Kenapa 2A kurang X dan logis mudah ya. Ini masalah waktu karena kita bahasnya satu bab transformasi semua. Kalau bahasnya refleksi doang, mungkin nggak kakak buktiin gitu ya. Atau di video kakak yang lain ada buktinya. Jadi kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan A atau disebut juga garis vertikalnya, X-nya berubah menjadi 2A kurang X, Y-nya tetap. Kalau kurva ya hurufnya, variabelnya. Variabel Y jangan diapa-apain, variabel X diubah menjadi 2A kurang X. Pencerminan terhadap garis horizontal atau garis Y sama dengan B. Sebaliknya, Y-nya yang diubah, X-nya jangan diapa-apain. Y-nya jadi 2B kurang Y ya. 2B kurang Y. Bisa semua? Bisa. Nah, kalau kurva ya kayak tadi lah, nggak usah diperpanjang lagi. Bisa ya? Agak sedikit hafalan, tapi tetap bisa ada paduan untuk menghafalnya. Yuk, coba kita lanjutin nih. Ini ada 4 titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Terhadap garis Y sama min X, absis dan ordinat tuker tempat kasih min. Itu tadi ya. Berarti 1,2 menjadi min 2, min 1. Udah nggak ada lagi. 5,2 jadi min 2, min 5. Urutan mah nggak masalah, yang penting kan untuk B ya. Aksen. Ini 5,4 jadi min 4, min 5. Ya, jawabannya A. Gampang? Gampang. Nomor 9. Pencerminan garis terhadap garis Y sama dengan 2. Kalau garis sama dengan 2, ya, Y sama dengan 3, ya, si huruf X pada kurva asli tidak usah diubah. Tapi huruf Y pada kurva asli diubah menjadi 2B kurang Y tadi ya. 2B kurang Y. Berarti ini B-nya itu 3, berarti 6 kurang Y. Jadi ini kurva aslinya ini huruf Y dikurang sama dengan min huruf X tambah 2. Nah, huruf X yang berubah jadi tetap X nih, tetap X. Tapi bekasnya Y ini menjadi 6 kurang Y. Jadi rapihnya 6 kurang Y sama dengan min X tambah 2. Pilihan ganda menginginkan Y di depan sendiri, satu ruas sendiri. Berarti min Y pindah ke kanan dia jadi Y. Min X ke kiri jadi X tambah 6 kurang 2. Berarti Y sama dengan X tambah 4 atau jawaban yang A. Oke? Oke. Setelah ini nomor 10 transformasi linear.